Selanjutnya, nah, tekad bersama untuk maju, itu adalah moto kita SMK Negeri Karangjaya, yang mungkin tahun ini dan seterusnya kita tambahi ya, dan berkualitas. Artinya, kita ingin sekolah kita ini menjadi kebanggaan. Kita ingin peserta didik, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini juga berkualitas. Ya, kualitas itu apa? Ya, nah itu. Jadi tidak hanya sekolahnya yang berkualitas, tapi peserta didiknya kalian juga harus memiliki kualitas. Ya, siap bersaing begitulah. Ya, siap berlomba. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tajdid dunia. Kita perbaiki niat kita belajar dan sekolah itu untuk apa? Kita belajar dan sekolah itu untuk apa? Ya. Hanya untuk mendapat nilai. Sekarang banyak ijazah yang tidak diterima melamar pekerjaan. Karena meskipun nilainya bagus. Ya. Meskipun tidak semuanya ya, nilai juga dipertimbangkan begitu. Tapi tidak semuanya, tidak semua masalah urusan kerja itu urusan nilai. Ya, urusan rapotnya bagus tapi hasil menyontek. Ya, rapotnya bagus atau pasnya nilainya tinggi tapi hasil kopas, ketahuan itu. Ya, sekarang teknologi makin canggih, ketahuan siapa yang kopas, copy paste gitu ya. Jadi kecurangan dalam ujian juga sekarang kecurangannya modern, copy paste gitu ya. Dan seterusnya. Apakah seperti itu yang disebut kualitas? Atau kualitas itu yang tadinya kita tidak bisa menjawab, tidak karena tidak tahu, tidak mengerti, tapi setelah diuji, ya setelah ada soal, kamu bisa menjawab sesuai dengan kemampuanmu. Apakah itu kualitas? Ya. Nah, itu perlu kita pahami bersama, kualitas itu apa sih? Yang tadinya misalkan di rumah kalau sekolah itu bangunnya jam 6 jam 6 kasihangan ya. Jam 5 atau jam 4 subuh ya. Tapi karena BDR ya, karena di rumah saja kamu bangunnya jadi jam 8, jadi jam 9, jadi jam 10. Apakah itu yang dinamakan kualitas? Ya. Jadi bagaimana kita mau masa depan kita mau cerah, mau baik, mau bagus kalau diri kita sendiri saja tidak bekerja keras untuk mencapai kualitas tersebut. Maka usi nafsi wa ya bitaqwallah, kami mengingatkan diri dan kalian juga, ya, ayo perbaiki niat. Kita belajar untuk apa dan sekolah untuk apa? Ya, untuk dapat ilmu. Ilmu apa? Harus sampai bisa. Ilmu Arduino, ilmu keuangan, ilmu pembukuan, ilmu bahasa Inggris, ilmu apa gitu. Jadi bukan cuma nilai, tapi keilmuannya. Silahkan, ya, kita perbaiki niat kita bersama. Sekolah untuk apa? Terus sekolah untuk melatih kepemimpinan, untuk melatih kedisiplinan, ya, untuk dapat ijazah, ya itu udah pasti dapat nanti kalau lulus ya. Ya. Untuk apa misalnya? Untuk belajar di eskul, untuk meningkatkan minat bakat, ya. Untuk belajar apa? Nah itu kualitas. Itu yang akan kita kejar. Tidak hanya maju saja, naik kelas saja, tapi harus ada kualitasnya. Siap ya? Ya, kita harus siap. Kemudian selanjutnya, lebih menghargai setiap waktu kita untuk hal positif dan produktif. Tolong ke depan kalian lebih produktif, lebih positif ya. Saya melihat di postingan Facebook kalian itu ya, ada yang sedang ngolah lahan, bagus itu. Ya daripada foto dengan siapa gitu ya, apalagi foto dengan mantan gitu ya. Ya. Jadi kita cobalah ya di Facebook itu isi dengan hal-hal yang menyemangati atau menginspirasi teman-teman yang lain. Saya punya kebun, saya punya apa, bikin vlognya. Ya, panen cengkeh, panen apa segala sudah musim penghujan ini cocok untuk menanam gitu ya. Silakan praktekkan di rumah apa yang sudah kalian pelajari di ATPH, ya, menanam. Ya, itu praktekkan di rumah, ya. Jadi prakteknya sekarang di rumah, itu praktekkan. Mekatronik sama, ya. Silakan bikin proyek, bikin konsep-konsep apa gitu ya. Atau mungkin ke sekolah karena di rumah peralatannya minim, misalkan. Silakan koordinasi komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Lanjut, siap dengan segala kondisi dan situasi karena sudah teruji. Nah,
Kalau ada masalah, ya kalau kalian menghadapi masalah apapun itu, pembelajaran, masalah personal, masalah keluarga dan lain, hadapi, ya. Karena masalah itu adalah sebagai ujian peningkatan kapasitas atau kaliber diri kita, ya, diri kalian. Itulah sebenar-benarnya belajar. Kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, atau minimal menyederhanakan masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, disederhanakan saja masalahnya supaya tidak terlalu berat. Gitu. Ya, kalau kita sudah bisa menghadapi masalah, contohnya, lamun tegaduh HP, lamun tegaduh kuota sinyal, kudu kumaha. Nah, itu kan masalah. Ya, dalam belajar, misalnya. Kudu kumaha. Kalau kita hanya menerima masalah itu tanpa menghadapinya, mencari solusi akan masalah itu, ya sudah, tidak akan meningkat. Ketika setiap kali kalian menghadapi masalah, harus dapat tugas dari kuliahan, tapi tidak punya HP, tidak punya internet, tidak punya sinyal, ya sudah, kalian kalah begitu saja. Ya, maka hadapi itu, sehingga nanti di depan ketika kalian menghadapi masalah itu, enteng, saya sudah teruji. Ya, itu kualitas diri, ya, kualitas diri kalian. Jadi tidak, masalah itu tidak akan hilang. Selama kalian hidup, masalah itu akan terus meningkat dan naik, ya. Masalah kecil bagi orang-orang yang kecil, masalah besar bagi orang-orang yang besar. Dan kita akan terus meningkat. Itu. Semakin kualitas kita semakin meningkat, semakin teruji, maka masalahnya juga semakin berat. Gitu. Karena meningkat. Ya, jadi itu sebagai penilaian diri kita masing-masing. Kalau ada masalah, kalau kalian diberi tugas satu hari harus kerjakan 5, saya siap menghadapi 5 tugas dalam sehari, beres. Nah, itu teruji. Nanti ke depan kemana? 10 tugas sehari. Bisa. 20 tugas sehari. Bisa. Karena 10 saja sudah teruji. 5 saja sudah teruji. 20, apalagi cuma 1 tugas dalam sehari. Enteng, gitu ya. Nah, itulah peningkatannya. Ya, jadi hadapi. Kalau kita punya masalah, hadapi. Tidak bisa melaksanakan ataupun menyelesaikan masalahnya, minta bantuan. Ada Bapak Ibu guru, ada orang tua. Jangan konyol, ya. Bahasa lebih kasarnya lagi, jangan mati konyol. Ada masalah dikit karena tidak mau konsultasi, tidak mau berbicara atau tidak minta bantuan orang lain, ya tidak sharing, akhirnya dia memilih, mohon maaf nih, ya, minuman keras, narkoba, terus yang lain-lain. Tadi ya, kembali lagi kepada inna syabab wal farog wal jida mafsadah. Masa muda itu rentan sekali untuk datang kerusakan, termasuk kekosongan. Hati-hati dengan masa muda, hati-hati dengan kekosongan. Ya. Selanjutnya, hard skill, soft skill, ini kalian harus miliki. Apa itu hard skill? Ya, skill itu keterampilan ya, kemampuan atau skill. Ya, hard itu apa? Yang membutuhkan tenaga, gitu. Ya, membuat rumah misalkan. Hard skillnya apa? Ya kan bisa ngaduk, ya, terus ya seperti itulah. Kalau soft skillnya apa? Keilmuan yang lebih softnya, ya. Seperti apa? Bikin coding, nah itu kan soft skill ya. Atau misalkan lebih kepada personality kalau soft skill itu, tidak mudah menyerah, ya. Itu harus dan penting, kejujuran. Itu juga sama keterampilan, ya. Personality. Nah, hard skill dan soft skill ini adalah jati diri kita sesungguhnya untuk menjadi manusia berguna dan bermanfaat. Saya meragukan, ya, kalau kita tidak punya keterampilan, tidak punya kelebihan, tidak punya hard skill ataupun soft skill, apakah bisa menjadi manusia yang berguna atau bermanfaat dan memberi manfaat? Ya, maka di sekolah ini kalian dididik hard skill-nya, dilatih hard skill-nya, dilatih soft skill-nya. Bagaimana menanam, bagaimana membenihkan tanaman, bagaimana dan seterusnya. Itu kan bermanfaat. Jika kita manfaatkan, jika kita apalagi kita sharing ya keilmuannya dengan teman-teman yang lain, dengan orang tua, dengan masyarakat di kampung di kalian itu akan sangat menjadi
akan sangat berguna dan bermanfaat. Itulah hard skill dan soft skill yang merupakan jati diri kalian. Coba sekarang kalian tanya kepada diri kalian masing-masing, saya sudah punya kemampuan apa untuk menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat. Ya. Jika belum ada, masih belum terlambat. Kalian masih dalam proses pendidikan, pembelajaran, kita isi. Ya. Supaya ke depan, masa depan kalian juga bisa menjadi manusia berguna. Karena sebaik-baiknya manusia kan dalam peribahasa seperti itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun, ya. Jadi jangan kaku, ya. Jangan kaku. Belajar itu kan di sekolah, di rumah mah lah tidak perlu belajar. Ya, bagaimana mau berkualitas kalau begitu, ya? Bagaimana kita mau berkualitas kalau kita hanya mengandalkan waktu belajar itu dari jam 7 sampai jam 3 sore saja. Ya, belajar itu 24 jam. Ya, bahkan dari mimpi saja kadang-kadang kita belajar ya. Ya, pelajaran dari mimpi. Ya, belajar dari mimpi yang jadi kenyataan. Wah, hebat kan? Ya. Jadi kapanpun, dimanapun kalian bisa belajar. Dan dari apapun sekarang bisa. Dari YouTube, dari internet, dari apa. Ya, kalian bisa belajar. Saya sharing, ya saya bisa juara, bikin website. Meskipun juara 3 ya. Terus kemudian bisa mengelola IT. Padahal jurusan saya dulu belajar itu tentang hukum. Kok bisa? Karena belajar. Belajar dari mana? Dari YouTube, dari internet. Ya, itu. Ya, kalian bisa, apalagi kalian masih muda. Ya, namun bapak mah tutas buntutan. Ya, buntutan lagi kerja, lagi belajar. Budak cirik, gitunya. Dan seterusnya lah seperti itu. Jadi, kapanpun, dimanapun kalian bisa belajar. Apalagi yang paling mahal harganya itu adalah waktu dan masa muda kalian itu. Ya, masih panjang. Karena tidak semuanya nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi mungkin kalau tidak melanjutkan, SMK adalah atau pendidikan formal terakhir yang kalian jalani gitu ya. Jadi kalau di SMK-nya tidak benar-benar, ya nanti setelah lulus SMK bingung lagi mau ngapain. Ya mau apa? Karena kenapa? Karena di SMK-nya tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Selanjutnya, banyak belajar untuk menemukan jati diri. Nah, artinya apa? Kita banyak belajar itu bukan untuk pintar, bukan untuk menjadi manusia yang cerdas, yang pintar. Tidak, itu nuturkeun nanti ya. Tapi lebih daripada itu, kita banyak belajar itu untuk mengenal diri kita. Ya, untuk mengenal diri sendiri. Oh, ternyata orang ngapalkeun pelajaran PAI, ngapalkeun satu ayat itu kudu 10 kali ngulang, kerek apal. Nah, itu kan tahu tentang kondisi diri. Ya. Berarti saya harus menghafal lebih dari itu. Nah, besok mah harus 5 kali lah. Ya, ningkatkan diri 5 kali ngapalkeun langsung katalar ayat Quran misalnya. Nah, itu kualitas. Ya. Jika kamu ingin berkualitas, lakukan itu. Ya, banyak belajar. Saya belajar matematika teu asup wae kumahanya. Teu ngarti wae itu segala macam. Ya, rumusna hese dan seterusnya. Nah, terus belajar. Ya. Masa baru ngitung sekali, ya ngitung sekali sudah menyerah. Coba 5 kali ngitungnya. Coba bertanya, coba ini itu seterusnya. Nah, kamu akan menemukan jati diri. Oh, ternyata lamun dikotret, lamun saya ngitung 5 kali, kerek bisa ya. Nah, itu nanti akan terbentuk kualitas, ya. Ya. Bahasa Inggris juga sama, pronunciation ya masih kena lapatna lapat Sunda. Ya, how are you today? Ya, gitu bahasa nanti. How are you, Mister? Gitu. Nah, orang teh ngomong bahasa Inggris tapi logatnya logat Sunda. Ya. Ya, logatnya ada lizong. Lizong itu non intonasi bahasa orang-orang luar itu ada intonasinya. Jadi harus diikuti juga itu intonasinya.
itu seperti itu. Nah, itu dalam tahap pelatihan. Yang kalau tidak dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya tidak akan muncul begitu. Jadi harus berkali-kali. Dalam artian di sini harus banyak belajar supaya kita tahu kaliber diri kita. Saya belajar, oh harus beberapa kali baru saya paham. Oh, saya harus membaca 3 kali baru saya paham. Nah, itu banyak belajar. Intinya apa? Untuk mengenal diri kita sendiri. Ya, bukan untuk pintar. Pintar itu gampang kok. Ya, pintar itu relatif. Orang pintar di matematika belum tentu pintar di bidang yang lain kan? Ya, jadi pintar itu sebenarnya semuanya pintar. Ya, cuman belum tahu pintarnya di yang mana gitu. Jati diri itu tadi. Ya. Jadi jangan ada istilah kamu itu bodoh. No bodoh mah teu diajar sama sekali cicing, yang ngalamun, tanda naon gitu, itu bodoh. Gitu. Nah, kalau kalian semua SMK Negeri Karangjaya, siswa-siswi pintar semua. Cuman mungkin belum tahu kepintaran kalian itu di yang mana. Ya. Di elektronika kah? Di mekanika kah? Di keuangan kah? Atau di pertanian? Atau di yang lain-lain? Begitu. Silahkan temukan jati diri kalian. Sekolah adalah batu loncatan untuk meningkatkan level kaliber. Nah, sekolah ini batu loncatan. Nah, jika kamu ingin berkualitas, artinya, saya harus sarjana, otomatis kan harus sekolah, ya, harus dapat ijazah dan seterusnya, ya, supaya naik, supaya kita mau melanjutkan bisa perguruan tinggi, bisa melamar pekerjaan dan seterusnya. Saya sangat menyayangkan teman-teman kalian mungkin ada ya, dan ya kalian sudah pada tahu misalnya masih muda, waktunya untuk belajar, waktunya untuk sekolah, sudah terlena, ya, sudah tergoda. Belum waktunya kalian itu berkeluarga umur sekian. Ya, meskipun tidak ada aturannya ya. Ya, mau nikah muda, mau apa ya silahkan, itu hak kalian masing-masing. Tapi waktu yang tepat untuk saat ini kalian adalah belajar. Ya, bagi laki-laki ini, ya, punya modal apa kita? Ya, kamu punya modal apa saat ini? Baru SMK misalnya. Belum kita bekerja, belum kita berwirausaha, dan seterusnya. Ya, karena boleh dibuktikan, setelah nanti berkeluarga itu bukan malah senang sebenarnya. Jadi malah justru tantangannya lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Yang tadinya kita makan sendiri, makannya harus nanti berdua. Makan itu yang sebelumnya kan kalau sekarang kalian mau jajan masih dari orang tua, ya. Nanti kalau sudah berkeluarga, ya mohon maaf ini bahas masalah ini karena memang banyak kasus, ya Mas, tinggal sedikit lagi kalian lulus kelas 12 sudah seperti itu. Ya, meskipun haknya sekolah tidak bisa melarang ya, seperti itu. Tapi tolong pikirkan baik-baik, ya. Tolong pikirkan baik-baik. Nah, jadi sekolah ini sebagai batu loncatan. Jadi dengan ijazah SMK, ya bahasanya gitulah ya, dengan ijazah SMK, kamu nanti bisa melamar pekerjaan. Yang memang syarat minimumnya adalah SMK. Coba kalian lihat di dunia pekerjaan, dunia industri, mana yang memang butuh pekerjanya itu ijazahnya ijazah SMP. Ada tidak? Saya, Bapak Ibu guru kalian, bisa menjadi guru di SMK seperti ini, ijazah minimalnya itu adalah S1. Ya, S1. Jadi kalau kalian putus misalnya, saya keluar mau lanjutkan, naon lah bosan karena sekolah, naon manfaatnya, itunya segala macam, mendingan neangan duit, neangan usaha dan seterusnya. Maka dengan kamu putuskan seperti itu, kamu memutus rezekimu sendiri. Ya, apa? Rezeki apa? Rezeki pintu untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan, pintu untuk bisa masuk ke dunia kuliah. Itu kan rezeki. Jadi kalau kamu putuskan, putus we. Mau melanjutkan Nabi mah, kunaon bosan, mending kene, mohon maaf ngider misalnya. Iya, ngider itu positif, tapi waktu yang tepat sekarang kamu belajar di sekolah. Nanti setelah lulus SMK masih bisa tidak itu jualan? Masih. Ya, bahkan peluangnya nanti kalau ada lamaran pekerjaan kamu bisa masuk gitu, kamu bisa mendaftar,
Ya, kalau dibandingkan dengan yang tidak punya ijazah misalnya, akan lebih sulit. Sekarang yang punya ijazah saja sulit, apalagi yang tidak punya ijazah. Tolong itu menjadi pertimbangan. Kalau kalian mau meningkatkan kualitas kalian di masa depan, ya, kalian tamatkan sekolah, jangan sampai putus. Ya, sebentar lagi. 4 tahun sama. Ya ini mekatronik ya, banyak ngeluh saya 4 tahun Pak kumaha. Jujur, Bapak SMA itu 4 tahun. Sistem di sana seperti itu juga sama. Bahkan 5 tahun karena harus ngabdi dulu. Harus ada pengabdian. Ya. Mau 3 tahun, mau 4 tahun, mau 5 tahun, yang penting berkualitas. Ya. Jadi seperti itu intinya. Mau 1 tahun pun misalkan. Ya. Cuman ya kalau 1 tahun 10 terus keluar ya berhenti ya kalian tidak dapat ijazah. Ya itu tadi kalian tidak bisa meningkatkan level. Level itu ke perguruan tinggi misalnya ya, ke dunia pekerjaan yang syarat minimumnya adalah SMK. Tolong ini dipertimbangkan baik-baik. Kemudian terus berkarya, ikuti kompetisi, ada berlomba dan berlomba selalu dalam prestasi dan kebaikan. Ada lomba ikut, ya. Sekarang banyak lomba-lomba virtual ya, ada bikin vlog tentang pembelajaran, ada bikin ini, bikin ini. Ikut saja, ya. Itu dalam rangka juga melatih diri kita, ya. Masa di TikTok joget-joget kalian tidak malu, tapi kalau kita prestasi, kebaikan, masa malu? Ya, saya lihat ada beberapa yang memang aktif di TikTok ya, bagus gitu, menghibur. Tapi coba diisi dengan hal-hal yang lebih positif. Ya, itu udah apalagi kalau misalkan menjadi kebaikan, menjadi prestasi dan ada hadiahnya lagi. Ada hadiahnya, kemudian ya itu untuk siapa? Untuk kalian juga. Ya. Saya di sini juga membangun citra SMK Negeri Karangjaya dari segala segi, dari channelnya ada, dari Facebook ada, kemudian Instagram ada, bahkan TikToknya juga dibikin. Ya memang zamannya sekarang begini gitu. Ya zamannya kita harus menyesuaikan dengan zaman supaya tidak ketinggalan. Ikuti kompetisi ya. Ada lomba bikin film pendek, hayu ya. Ayah lomba bikin karya ilmiah, misalkan ya tulis menulis, oke ikut. Ayah lomba tentang lagu nyanyi kemarin, ikut. Kalah menang itu urusan nanti. Yang penting kita buktikan kualitas. Oh, si A bisa nyanyi. Oh, si A pintar di iya. Oh, si A kualitasnya di sini. Nah, kami di sini Bapak Ibu guru berharap, sangat-sangat berharap, ke depan SMK Negeri Karangjaya peserta didiknya akan sangat berkualitas. Ya, dari dengan berbagai lini, ya, dari berbagai hal. Nyanyi, drama, terus teknologi, terus apa lagi. Jadi dari kampung, jadi unik SMK Negeri Karangjaya itu. Uniknya apa? Di kampung tapi kualitasnya luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang notabene-nya gengsinya tinggi sekolah di luar, di kota gitu ya. Nah, kita akan lebih bersaing di sana. Saya bersemangat, Bapak Ibu guru juga bersemangat ke depan SMK Negeri Karangjaya ini akan lebih dikenal dan tentunya kita yang ada di dalamnya akan semakin bangga dengan sekolah SMK Negeri Karangjaya. Siap ya? Harus siap. Nah, semuanya itu untuk apa? Kadang-kadang kalau kembali ke orang tua, ya kita selalu perasaannya itu kita belajar itu kan kalau anak kecil biasanya atau SD atau SMP ditanya cita-cita kamu apa? Ingin membantu orang tua, ingin menjadi anak yang berguna biar membantu orang tua. Membantu orang tua itu seperti apa sih? Membantu orang tua itu tidak harus selalu mantuan, gegero, nyuci, bebersih di rumah. Membantu orang tua itu kalian misalkan bekerja di Jepang, ya, misalnya nih, bekerja di Jepang dengan gajinya misalkan sabaraha gitu ya. Terus tiap bulan kalian kirim gitu biaya. Ya misalkan ATPH tuh banyak peluang ya bekerja di Jepang, ya. Apakah itu bukan membantu orang tua? Membantu. Dan yang jauh lebih penting lagi, kalian punya masa depan. Kalau kalian hanya tinggal saja di kampung Karangjaya, kalian tidak, abi mah alim jauh ti lembur, aya lowongan pekerjaan di mana? Di
Kalimantan. Kalimantan sanes ngalobang we nya. Ada di Kalimantan misalnya naon, pertanian atau misalnya ke luar negeri di mana? Di Jepang. Ya. Tapi jauh ti lembur, ti dieu ka Jakarta ge alim komo deui ka Jepang. Ya. Ya sudah, kalian bahasa Sundana teh naon kurung batoknya. Ya akan jadi kurung batok we cicing we di lembur gitu. Padahal rezeki kalian mungkin saja jodoh kalian itu orang Jakarta, mungkin saja jodoh kalian itu orang Bandung, mungkin saja jodoh kalian itu orang Jepang mungkin. Ya. Karena kita diam saja di Karangjaya, nu ayana eta-eta keneh nya eta di eta deui gitu. Ya, rezekinya ya itu-itu saja begitu. Jadi ke depan silakan ya berkompromi dengan orang tua. Kalau saya lulus SMK, terus ada lowongan pekerjaan dari sekolah, ya kita akan berusaha ini untuk BKK, ya nanti kita akan proses untuk bursa kerjanya supaya bisa terkoordinir oleh sekolah, ya industrinya juga bisa bekerja sama begitu. Ada lowongan di mana perusahaan Jepang meminta 1.000 misalkan ya tenaga Indonesia lulusan SMK bidang pertanian. Nah, kamu siap tidak? Mau naik ke Jepang, badek saya mah ke Jepang. Kukumpul heula nabung ayeuna keur bekal. Dan seterusnya. Harusnya begitu. Ya. Jadi kadang-kadang serba salah sekolah. Serba salahnya gimana? Kita buka lowongan kerja, kita menyampaikan pekerjaan, kaliannya yang mundur. Kenapa? Tidak mau jauh dari kampung, tidak mau jauh dari orang tua, begitu. Jadi apa yang harus dibenahi kualitasnya? Mentalnya. Ya, mentalnya. Mental perantau begitu ya. Kita merantau saja. Ya, kita cari di mana, ya. Indonesia itu kan luas, NKRI dari ujung Sabang sampai Merauke. Bapak saja saya pernah ke Sulawesi Tenggara, saya pernah ke Lampung, saya pernah ke kalau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah ya. Kemana lagi kita? Ke luar negeri acan. Ke Amerika kemarin Miss Brenda ya. Bisa ikut gitu kan. Nah, apalagi ada Miss Brenda kejanjian we. Miss, saya mau ke Amerika. Miss di mana? Janjian di New York. New York mana? Gitu kan. Ya, silakan. Nah, seperti itu. Jadi kita itu hidup di dunia yang luas. Ya. Jadi kita juga harus meluaskan wawasan, meluaskan mental kita. Oke, itu saja mungkin sedikit panjang, tapi mudah-mudahan sangat syarat dengan makna dan manfaat. Mudah-mudahan kalian juga terinspirasi, termotivasi, supaya bisa membenahi diri. Padahal judulnya cuma sosialisasi BDR ya. Apa sih BDR itu? Tapi sebenarnya hal yang kecil juga bisa, persiapan yang baik akan membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di depan. Saya berharap dan harapan Bapak Ibu guru secara pribadi saya sendiri berharap SMA Negeri Karangjaya kalian peserta didiknya juga semakin berkualitas. Ya, temukan kualitas kalian itu di dalam hal apa. Ya, supaya belajar benar-benar belajar, sekolah benar-benar sekolah. Sehingga ketika keluar sekolah, ketika kalian lulus, ketika kalian nanti melanjutkan mendapatkan pekerjaan, kalian akan merasa puas dengan kerja keras kalian. Seperti itu.